Deru Campur Debu. Ini adalah buku yang pernah aku beli waktu aku masih SMP. Kemudian berapa 20 tahun kemudian aku membeli lagi yang ini. Ya. Ini berisi 28 puisi tulisan Chairil Anwar. Salah satu yang aku pernah bacakan baik ketika SMP maupun SMA adalah doa, ya, ikut lomba. Kemudian tentu saja yang paling menjadi masterpiece di puisi ini adalah yang berjudul Aku. Aku bacakan pernah ini di Nederland, di Belanda sana, ya. Kemudian ada satu yang waktu SMP aku ini sudah terpikat dengan tentang Tuti Artik. Ada satu puisi yang berjudul Tuti Artik. Aku waktu itu juga tidak mengerti apa makna dari puisi itu. Yang penting aku ini kok menarik sekali, ya, jatuh hati aku dengan apa yang dia tulis perihal Tuti Artik. Terus kemudian satu lagi yang juga membuat aku kebimbang, yaitu Kabar dari Laut. Nah, Kabar dari Laut ini menceritakan tentang kesadaran bahwa klasik itu tiba-tiba memang harus sendiri. Ya, ada beberapa hal yang aku bandingkan dengan sekarang cukup berbeda, ya. Nah, sekarang ini aku sudah lebih banyak bergerak beraktivitas di literasi dengan membuat buku, menulis puisi juga. Buku yang berjudul Deru Campur Debu ini isinya begitu dibuka, ya, tentang puisinya Chairil Anwar sama beberapa vignette, ya. Tidak ada kata pengantar, tidak ada resensi, ya. Cuman blur aja tentang penggalan dari tulisannya. Dan dicetak dengan kualitas kertas paper art, ya, yang cukup tebal, jadi bisa dijadikan koleksi untuk selamanya lah, ya. Beda dengan sekarang buku-buku puisi, buku-buku antologi itu selalu ada pengantar, ada resensi. Jadi pembaca diajak untuk masuk ke dunia itu yang sekarang ini. Tapi tahun-tahun ini kan terbitan tahun pertama itu 80 kan, ya. Tidak ada yang apapun lah, ya. Dan pengalamanku pribadi membeli buku ini waktu SMP, aku dianggap cukup aneh oleh teman-temanku. Karena zaman-zaman tahun 70-an, 75, 76 lah, ya. Membaca sebuah buku atau membeli buku sudah sebuah keanehan sih, apalagi yang dibeli adalah harus buku puisi, ya. Aku sendiri tertarik dengan buku puisi memang salah satunya karena kalau di toko buku itu adalah buku yang harganya paling murah. Paling murah, dan kalau dibaca menurut aku waktu itu adalah bebas untuk menerjemahkan atau berimajinasi, bisa kemana saja begitu loh, ya. Jadi dibandingkan dengan aku membaca komik-komik, aku membaca novel, kan itu sudah terarah. Kita tidak bisa mengembangkan terlalu bebas. Tetapi kalau kayak membaca puisi berjudul Aku atau Doa, itu kita bisa berimajinasi kemana-mana. Sementara kalau aku membaca buku-bukunya ini Bilton Lima Sekawan, atau waktu itu buku dari tulisan Margate tentang Badai Pasti Berlalu, itu plotnya seperti itu, harus mengikuti, oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Koleksi yang aku sempat baca ikuti itu adalah Sherlock Holmes dari Arthur Conan Doyle itu, ya. Jadi bagaimana Sherlock Holmes meneliti sesuatu, berpendapat, kemudian bagaimana dia berargumen dengan Dr. Watson. Ya kita tidak bisa berfantasi lagi gitu, ya. Apalagi novel-novel misteri yang ditulis oleh Agatha Christie, ya.
Yaitu ceritanya tentang sebuah kejadian misteri, pembunuhan, kematian, kemudian bagaimana Hercule Poirot melakukan penyelidikan, kemudian menarik kesimpulan. Memang asik mengikutinya, tetapi kebebasan berimajinasi waktu itu aku hanya dapat dari puisi. Tapi aku pribadi waktu itu tidak mau dikategorikan sebagai penyair atau puisi ya, karena aku hanya pengen menikmati. Dan kalaupun waktu itu aku juga menulis banyak puisi itu karena aku ingin mendokumentasikan pemikiran-pemikiran imajinasiku yang kemana-mana itu. Tetapi ya semua teman-temanku SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan sampai sekarang memberi stempel pada aku sebagai seorang penyair atau penulis atau pencinta puisi atau penulis puisi. Whatever lah, aku menikmatinya itu. Deru campur debu, Khairil Anwar. Saya Yosias Bell, penulis yang pelari yang penulis. Ciao.